Penting bagi saya adalah Pak, jangan pernah berhenti ketika lelah, tapi berhentilah ketika semua sudah selesai. Itu Ini kuncinya Pak, bagi seorang pengusaha. apa itu? Ya, jadi artinya ketika kita buat usaha tidak terjual atau mungkin ada masalah, jangan kita lelah, jangan kita berhenti. Jalan terus, karena rezeki di depan masih ada yang lebih baik itu Pak. Asap itu size berapa? Kalau untuk ikan asap kita gunakan 8-12 ekor per kilo. Oh. Itu biasanya cukup 4 bulan, 5 bulan, itu sudah jadi. Tapi kalau melihat ikan pustina ini, saya yakin 2 bulan ini langsung jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu lagi di Mahkamah Aquaculture Podcast. Nah, kali ini hostnya kebetulan nggak ada ini Pak Firman ini. Jadi ini sama kru saya disuruh jadi host ini. Dan kebetulan memang yang akan kita wawancara pada pagi hari ini tuh orang yang sangat spesial sekali. Orang biasa Pak. Spesialnya kenapa? Karena ini merupakan memang mitra kita juga, salah satu di Sumatera Barat, itu yang sudah melakukan budidaya dan pokoknya perikanan ya secara umum itu dari hulu sampai ke hilir ya ceritanya. Tapi hulunya masih kurang ini katanya kemarin mau belajar juga ke Jambi nih ya, pembeniannya belum. Jadi kita perkenalan langsung ya, ini namanya Pak Yose. Nanti mungkin lebih lengkapnya silahkan perkenalkan diri Pak Yose, namanya lengkapnya siapa, sejarahnya gimana sih Pak Yose dari awal sampai sekarang kok bisa berkecimpung budidaya patin sampai pengolahan, dan dengan si Pujuk Farm ini awalnya gimana sampai dari si Pujuk itu, silahkan Pak Yose. Terima kasih Pak Kabalai BPHT Magelang. Mungkin pada awal ini saya di saat yang cerah pagi ini saya mungkin perkenalkan diri. Pertama adalah nama saya Yose Rizal Anwar, pelaku usaha, kalau kami menyebutnya adalah sentra budidaya dan pengolahan air tawar di Kota Padang. Dengan perannya itu adalah si Pujuk Pak. Si Pujuk. Si Pujuk. Kenapa si Pujuk itu Pak? Si Pujuk ini adalah kami nama daerah atau memang lain? Jadi ya. Bapak adalah orang yang ke-2000 menanyakan itu Pak. Nah. Dan hari ini saya akan bongkar itu semua. Bahwa si Pujuk itu adalah panggilan kesayangan dari nenek terhadap kami sekeluarga. Oh ya, jadi itulah kebetulan nenek kami itu juga dulu sejarahnya juga melakukan membeli ikan ke kolam-kolam orang di Bukit Tinggi. Kemudian bapak kami itu adalah jualan ikan kering Pak. Ikan kering kan Ya, asin? ikan kering, ikan asin. Jadi sebenarnya kami membangun ini awalnya adalah untuk mengenang beliau dulu yang keduanya adalah orang perikanan, dan kedua adalah silaturahmi keluarga. Maka kita bikinlah namanya untuk menggabungkan keduanya itu, untuk sayangkan dari nenek, kemudian dari ayah, maka kita gabunglah menjadi namanya si Pujuk. Karena ini merupakan menyatu kami keluarga lah di situ Pak. Mulai mendirikan sejak tahun berapa ini? Kolam Kegiatan? ini awalnya dulu pada tahun 2017 itu kami keluarga membeli tanah dengan luas 1,04 hektar. Setelah kita beli tanah ini, kita coba untuk mendesain kolam. Ternyata banyak batu yang kami temukan. Jadi karena banyaknya batu, akhirnya kolam ini kami pagar dengan itu semuanya bahan baku batu itu tidak ada yang kami beli. Oh, dari Tapi sini ada, aja? Dari sini aja. Lalu pada tahun 2018 kolam ini sudah mulai terbentuk, itu baru kita lakukan budidaya saja. Itu ikan patin sama dengan ikan lele, tetapi masih secara tradisional. Itu hobi saja. Hobi, ya? Ya, kebetulan saya juga adalah bekerja dulu sebagai konsultan ADB di Mentawai, itu dari 2005 sampai 2018. Ah, berarti basicnya udah ada perikanan ya? Ya, sebenarnya kalau soal basic Pendidikan Bapak itu awalnya? S1 saya itu adalah perikanan, Mata. Oh, mantas. Itu adalah penangkapan. Kemudian penangkapan? Ya. Kemudian kalau S2 saya itu adalah pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di IPB. Kalau saya lihat ini tidak ada sedikit pun yang berhubungan langsung dengan budidaya. baik dengan budidaya maupun dengan pengolahan. Perikanannya masuk? Perikanannya masuk, gitu kan. Nah, atas dasar itulah saya berpikir bahwa saatnya lah kita untuk mencoba untuk membangun perikanan di Sumatera Barat. Karena dengan basic ilmu yang saya punya, kemudian juga dengan pengalaman, saya bekerja di Mentawai itu sebagai Regional Officer Program Kormet,
yang juga menampingi masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat dalam melakukan kegiatan budidaya, pengolahan, dan juga ada pemasaran. Begitu juga dilanjutkan juga dengan program SKPT dari Bu Menteri Susi. Pemberdayaan itu ya? Ya, kami lebih banyak kepada pemberdayaan masyarakat. Makanya konsep yang kita bangun di Sipuju ini juga adalah konsep pemberdayaan. Pahalanya banyak insya Allah. Amin ya. Oke, itu sejarah awalnya ya. Terus bagaimana kepikiran kok patin itu atau lele mungkin ya, ada patin dan lele itu? Pada Gimana? tahun 2018 saya resign di Mentawai, bekerja sebagai kepala sekretariat SKPT. 2018. Berarti memulainya itu? Iya, ya. baru mulai ini. Oh. Nah, kemudian kami rembuk dengan keluarga. Saya punya kakak, ada Pak Zul, ada Pak Nasir. Kami sebenarnya semuanya punya hobi itu. Oh. Nah, akhirnya saya bilang, kalau dulu ini dijadikan hobi, hari ini bagaimana hobi kita jadikan bisnis. Nah, alhamdulillah, awalnya kami coba untuk identifikasi semua di lokasi ini. Pertama adalah sumber air. Ketika sumber air kami lihat, ternyata yang cocok itu hanya adalah ikan lele, ikan patin, ikan gurami, dan ikan bawal. Ini yang cocok. Kedua, saya melihat selama ini ikan patin ini di sini dianggap orang sebagai ikan yang tidak bermanfaat. Ini mohon maaf. Kenapa? Karena orang Padang ini hanya terbiasa makan, kalau ikan lele orang kenal, ikan rayo orang kenal, ikan gurami apalagi. Tapi kalau ikan patin ini hanya dia itu bisa diolah menjadi asam padeh. Asam padeh. Ya, jadi di sini di Sumatera Barat ini. Sehingga saya berpikir seorang perikanan, kalau kita tahu yang namanya kampung patin di Kampar ya. Kampar, kita di Padang ini saya ingin mencoba apa yang bisa ini kita angkat supaya diolah menjadi bermanfaat bagi masyarakat dan betul-betul dikenal. Nah, akhirnya awalnya saya coba untuk pengolahan ikan asap. Jadi dari ikan asap patin ini saya coba untuk mengembangkan hasil olahan dari patin yang saya berikan sendiri. Oke Pak, mungkin ada 5 hal yang selalu saya tanyakan ketika ketemu budidaya. Yang pertama itu infrastruktur ini modal sendiri nih Pak, ceritanya. Jadi kolam-kolam ini kan beton semua nih ceritanya nih. Gimana itu ceritanya membangun? Jadi ini memang kami adalah keluarga besar pebisnis Pak. Bisnis utama keluarga kami adalah retail. Kedua adalah pengangkutan transportasi CPO. Jadi dari situ kami berpikir bagaimana kita mencoba, kalau itu adalah sebagai bisnisnya murni, kita bagaimana suatu usaha yang di sini mungkin kita bisa berbagi dengan masyarakat dan juga kita bisa menjadikan sebagai pusat edukasi. Nah, ini pelan-pelan kita bangun Pak dengan berapa hektar? Kalau yang sudah jadi yang sudah jadi kolam ini 1,04 hektar. Terus ada rencana pengembangan ke depan? Pengembangan sekarang ini rencana 4,5 hektar. 4,5 hektar yang di sini? Masih hariannya juga, artinya kita akan ke samping, ke belakang. Ada bermitra kemungkinan ke depan kita akan bermitra dengan masyarakat sekitar, dan kemarin kita sudah mulai Pak khusus untuk lele, kami sudah skim plasma, tapi kita mulai baru dari keluarga. Gitu. Artinya ada keluarga kita atau kerabat, mereka beli benih, kita sediakan pakannya, nanti hasil ikannya kita beli. Itu sudah berjalan Pak sekitar 4 bulan yang lalu. Kemudian juga di samping itu kerjasama dengan yang lain, kita juga kerjasama dengan INS Kayu Tanam, di mana kita juga di sana ada sekitar 18 hektar, tetapi yang baru dimanfaatkan baru 1,6 hektar. Berapa? 18 hektar Pak di sana lokasi. Ya. Cuma yang sudah direvitalisasi kolamnya itu baru 1,6 hektar. Bertahap itu ya. Bertahap. Dan itu kerjasama antara Wardah Kosmetik, itu Paragon, bersama dengan PTKP Pariaman Pak. Wardah Kosmetik. Itu. Ya, itu adalah suatu, kebetulan beliau itu adalah orang Padang Panjang Pak. Jadi beliau juga konsen untuk membangun Sumatera Barat, khusus juga perikanan. Dan dari situlah kami semua hasil-hasil ikan di sana itu nanti ikan jadikan bahan baku untuk ikan asap. Di sana juga ada ikan lele, ikan patin, ada gurami, ada ikan nila. Oh, jadi komoditasnya juga berkembang. Berkembang di sana, betul. Oke. Kalau SDM, Mas? Kalau SDM kita di sini dari mana? Yang dasar di sini berapa orang? Kalau kita tetapnya ada 7. 7. Kemudian ditambah dengan pegawai tidak tetap itu sebanyak 10 orang, berarti ada 17. Itu untuk apa aja yang? Kalau yang tetap ini adalah rutinitas, kalau misalkan bikin pakan, budidaya. Oh, bikin pakan mandiri juga. Kita ada juga bikin pakan mandiri, kemudian juga untuk budidaya, pengemasan. Tetapi kalau untuk pengolahan ikan asap, kita menambah tenaga kerja dari
dari masyarakat sekitar itu sekitar 10 orang Pak. 10 Rata-rata orang. ibu-ibu semua. Untuk belah ikan, Belah, mencuci, asap. mengasap itu ibu-ibu itu berumur 45 sampai 71. Berapa orang tadi? 10 orang tambahannya. 10. Berarti ada 17. Lumayan menyerap tenaga kerja ya. Alhamdulillah. Jadi gampang, Pak. yang banyak itu nanti ke depan mungkin yang di pengolahan ini penyerap tenaga kerja kayaknya. Kalau kita lihat seiring dengan yang kita kembangkan di sini, memang yang kita tonjolkan itu di samping budaya adalah untuk pengolahan. Dan jika nanti ini pasarnya semakin meluas, tentu kita akan memproduksi lebih besar lagi. Banyak ibu-ibu yang Ibu-ibu semua, jadi bekerja. ya ibu-ibu yang dianggap selama ini udah berumur 40 ke atas tidak produktif, kita jadikan dia jadi orang yang biasa menjadi luar biasa. Dan itu kami buktikan sampai di sini. mudah-mudahan terlaksana. Ya. Oke, setelah SDM itu tadi saya dengar itu ada kerjasama dengan Politek juga, itu berarti untuk kita juga membina SDM baru nantinya yang akan berusaha juga ya. Ya, jadi kalau kerjasama untuk pembenihan, kita memang kemarin kalau lele kita kerjasama dengan KPKP Pariaman. Tapi kalau dalam rangka untuk sebagai pusat edukasi, penerimaan untuk magang, kemudian untuk pengabdian masyarakat, ini kami sudah berjalan 1 tahun lebih. Nah, itu kita pertama dengan universitas baik yang ada di Sumbar maupun luar Sumbar, seperti dari IPB pernah sini? Pernah kesini, kemudian juga ada dari S2-nya STP Jakarta, STP, kemudian juga dari UNRI, kemudian juga Universitas Bung Hatta, kemudian dari Universitas Nahdlatul Ulama, dan PTKP Pariaman. Sekarang kuotanya berapa itu kalau magang di sini? Rata-rata Pak, kita 20 orang maksimal. 20 orang? Ya, dan alhamdulillah ini kita lakukan ini juga dengan SMK perikanan yang ada di Sumatera Barat, dan ini kemungkinan terakhir ini kita mau kerjasama dengan SMK yang ada di Tanjung Jabung Timur. Wow. Jadi ini sudah Jambi Pak. Jadi alhamdulillah ini tidak hanya kita bicara Sumatera Barat, tapi kita juga sudah bicara untuk luar Sumatera Barat. Gitu, Pak. Kemudian jadi amat jariah juga. Amin, itu. Pak. Ya. Oke, itu tadi SDM ya. Kita sekarang bicara tentang modal ini, Mas. Perputaran modal yang di sini itu mulai dari budidayanya, pabrik pakannya itu bisa diceritakan, Mas, dapurnya ini. Oh gitu ya. Ya Jadi, sekarang nanti mungkin kan ke depan berkembang ya. pasti ya. Sekarang sudah sampai. Jadi kita kalau benih itu rata-rata per tahun Pak. Itu lele dan patin itu 2 juta benih. Kebutuhan di sini Kebutuhan sini. Kalau ukuran berapa itu? Itu ukuran 1 inci Pak. Kita biasa 1 ya? sampai 1,5 inci lah. Kalau beli berapa tuh? Kalau yang kita kalau beli patin ini dulunya kan dari Jogja Pak, kita beli itu harga Rp135. 135. Kemudian Tinggal dikali 2 juta ya, itu Iya. perputaran bening lah ya. Kalau benih lele kita beli dari PTKP Pariaman dan juga dari para UPR yang ada di sekitar sini. Nah, jadi ini kita lakukan sepanjang tahun secara bertahap. Artinya supaya ini kita panen itu Pak, ada sepanjang minggu siklus kita buat bertingkat. Dan alhamdulillah lancar. Dan sekarang juga kita beli juga patin ini udah dengan UPR yang ada di Sumatera Barat. Kita menginginkan juga UPR ini juga bisa berkembang. Jadi si pucuk maju, mereka juga maju. UPR patin, lele? Patin ya, patin dan lele gitu. Kita coba untuk ini. Itu pembenihan. Nah, pembesaran? Kalau pembesaran Pak, kita rata-rata kan sampai umur, kalau lele itu kan 71 sampai 90 hari. Tapi kalau patin ini Pak 4 bulan sampai 5 bulan kita besarkan, itu kita menggunakan pakan kita. Rata-rata kita produksi pakan itu Pak 9 ton per bulan. Per bulan 9 ton, pakan mandiri ya? Mandiri. Nah, karena kita ada makanan tambahan juga, di samping kita memberikan pakan mandiri. Kemudian kalau untuk ikan lele ini kita adakan fermentasi Pak, dari ampas tahu ditambah dengan bagai probiotik semua lah gitu untuk pakan tambahannya kita inginkan. Itu kalau panen per bulannya atau per berapa? Jadi kita ikan ini Pak kan menjadi bahan baku untuk pengasapan. Rata-rata kita biasa 6-7 ton lah per bulan itu kita 6-7 ton ya? Itu jadikan ikan asap, tapi sisanya biasa setelah berumur 8 bulan itu kita jual kepada pengumpul yang gunanya untuk filet. Itu yang berada di Muaro ini Pak. Gitu. Kalau asap itu size berapa? Kalau untuk ikan asap kita gunakan 8-12 ekor per kilo. Itu biasanya cukup 4 bulan, 5 bulan itu sudah jadi. Tapi kalau melihat ikan Kustina ini, saya yakin 2 bulan ini langsung jadi nih. Wah, jadi ini nih, jadi endorse ini. Karena gini, kami memang kalau patin yang kita gunakan selama ini kan jenisnya adalah jenis seperti siam, seperti yang udah ada yang gitu umum kan. Nah kemarin memang kita
setelah uji coba ya. uji coba Jadi sebagai informasi nih, ya, ini sebagai pertama tempat ya, satu-satunya ya, di Sumatera Barat untuk yang perdana kita uji coba Pustina juga nih. Jadi Pustina ini awalnya saya melihat apa sih kelebihan dari Pustina gitu. Nah, karena saya udah lama melakukan budidaya ikan patin, kita cobalah. Ternyata saya melihat dalam waktu 15 hari aja nih udah kayaknya nih 4 kali besarnya. Kemudian dia tidak terlalu rewel dengan masalah kualitas air. Jadi dia agak tahan saya lihat. Ganti airnya tidak terlalu kita pikirkan lah, nggak sama juga dengan yang lain. Kedua, terjadinya perubahan cuaca ketika panas kayak hujan. Ini biasa kalau patin kan paling agak rentan. Tapi kalau Pustina sejauh ini, walaupun ini baru 15 hari lebih, saya lihat sangat bagus pertumbuhan. Dan ini mungkin kalau saya lihat mungkin dalam 2 bulan lagi saya panen ini. Nah, ini mungkin kepada juga masyarakat kita ini perlu diketahui Pustina ini saya sudah mencoba. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu ikon ya untuk patin kita. Dan mudah-mudahan yang namanya kampung ikan ini jadi dan Pustina kita rekomendasikan. Amin. Ya intinya kan. Iya, gitu. Intinya kan teknologi juga kita emang bertanggung jawab untuk menyebarkan masyarakat itu Pak Yose. Jadi itu salah satunya mungkin ke depan juga kita akan kembangkan. Selain kita beruji coba benih juga mudah-mudahan ini kita bisa pembeniannya ada di sini. Amin. Kita sangat berharap. Kita punya lokasi masih banyak kosong, dan kita sudah siapkan bangunan infrastrukturnya, tinggal lagi untuk menyiapkan teknologinya lagi. Dan SDM sudah kita siapkan, dan mudah-mudahan nih di akhir tahun ini kita bisa bahwa si Pujuk ini memang betul-betul dari hulu ke hilir. Itu harapan kita. Tentu tidak terlepas dari dukungan dari balai dari KKP lah secara umumnya gitu kan. Nah itu mungkin Pak. Siap. Gitu. Jadi tadi kita kembali lagi gara-gara ini ada iklan masuk ini Pustina. Jadi kembali lagi ke omset ya, tadi kan 6 ton kurang lebih 5 sampai 6 ton ya. Itu per bulan. Kalau dijual yang kalau ini kan untuk memenuhi sendiri yang betul. 10 sampai 12 ekor per kilo ya. Kalau beberapa dijual ya keluar. Itu berapa itu per kilonya? Jadi kalau patin ini memang harganya hampir sama dengan lele Pak. Jadi harganya itu 15.000 per kilo. Tapi setelah kita asap Pak, yang 1 kilo ikan patin tadi menjadi 30.000 Pak. Jadi ada peningkatan harga nilai jual setelah kita olah menjadi ikan asap. Jadi kalau dari 10 kilo ikan patin diasap jadi berapa kilo? Kalau dari 10 itu menjadi 2,5 kilo Pak. 2,5 kilo. Jadi dia rendemennya 25%. Ya, jadi rata-rata kami sekarang ini produksi itu adalah dengan bahan baku sekitar 5 ton sampai 6 ton Pak. Jadi kalau kita jadikan ikan asapnya adalah 1,5 ton lah per bulan. Itu kurang lebih bisa ngitung sendiri lah ya. Dikalikan aja Pak. 14.000 kali 6 ton. Kalau jadi ini berapa Pak? 1,5 ton ya? 1,5 ton Pak. 1,5 ton per bulan. 30. Per bulan ya. Per bulan kali 30.000 ya tinggal hitung sendiri. Itu omsetnya. Amin, itu sekarang ya. Ke depan akan mengembangkan lagi ya rekan-rekan sobat Botiat ini. Selanjutnya kalau di pengasapan ini ya Pak Yose, itu prosesnya seperti apa sih yang dilakukan? Jadi kita memang sampai saat ini masih menggunakan sederhana. Sederhana tetapi tetap higienis Pak ya. Pertama ikan yang langsung kita tangkap tadi yang begitu segar itu kita belah fresh dibelah, kemudian dibuang sirip semuanya, kemudian dibuang insangnya, cuci bersih, lalu kita letakkan di para atau rak pengasapan, lalu kita masuk ke dalam oven yang tertutup. Nah, kita mungkin berbeda dengan orang itu adalah bahan bakar yang digunakan. Umumnya orang ada yang menggunakan gas, ada yang menggunakan yang namanya kayu. Kalau kita ini khusus tempurung dan batok kelapa muda. Saya berpikir begini, batok kelapa muda ini di Sumatera Barat ini hanya dibuang. Orang setelah minum airnya, kemudian diambil dagingnya kelapanya, lalu batoknya dibuang. Nah, saya berpikir dalam rangka untuk mengurangi sampah dan juga untuk menyelamatkan lingkungan, akhirnya ini saya ambil. Dan alhamdulillah, dulunya saya menggunakan hanya batok kelapa, ada yang menggunakan tempurung kelapa. Sekarang kita gunakan ditambah dengan batok kelapa, itu bisa mengurangi tingkat biaya produksinya sebesar 50%. Jadi aroma yang dikeluarkan dari ikan asap ini betul-betul berbeda dengan menggunakan kayu Pak. Jadi lain gitu ya rasanya. Maknyus Pak. Nah ini yang kita ini. Nanti bisa Bapak coba untuk buatnya. Siap. Itu tentang pengolahan
ya dari Pak Yose. Selanjutnya itu udah ada 4 nih, infrastruktur, SDM, teknologi, ya terus modal. Ya. Sekarang yang terakhir pemasaran. Nah, pasarnya kemana aja nih Pak Yose nih? Nah, kita biar tahu ini teman-teman ini. Jadi UMKM ini Pak, kalau usaha kuncinya bukan di produksi, semua itu adalah di pemasaran. Bagaimana produk yang kita hasilkan ini sampai ke mulut orang lain. Betul. Jadi dulu kita sebenarnya memulai ini sebelum corona. Sebelum COVID-19 sebenarnya target satu adalah ekspor. Kami sudah ada kerjasama dengan Senegal, Afrika, kemudian juga dengan Singapura. Waktu itu kita sudah pengiriman sampel dan juga persiapan rencana untuk ekspor. Namun pada bulan April tahun 2019 ya, terjadi COVID sehingga semuanya berubah. Akhirnya saya berpikir, tapi masih semangat ya? Masih semangat Pak. Nah, akhirnya saya berpikir bagaimana caranya untuk tetap kita eksis. Nah, akhirnya mulailah saya berpikir masyarakat Indonesia itu jumlahnya 250 juta orang. Kalau kita bisa saja ini menyerapnya 10% saja, ini sudah besar. Akhirnya disitulah saya memulai mengisi seluruh warung-warung bumbu yang ada di Kota Padang. Warung bumbu? Warung-warung bumbu Pak, itu di Pariaman, Lubasung ada sekitar 300 warung bumbu Pak. Jadi udah masuk sama produknya? Tidak, saya pikir gini aja, kalau terjual aja 2 saja berarti udah 20.000. Kalau kita ada 300 berarti udah ada 6 juta. Kali 4, dalam 1 bulan 4 kali berarti udah 24 juta. Artinya apa? Ini sudah ada satu tahan kita. Karena yang namanya masyarakat kelas ekonomi ke bawah itu biasanya tidak terimbas dengan namanya corona. Mereka tetap belanja, tetap butuh makan dan semuanya. Kemudian saya lengkapi semua dengan adanya ALA dan PFT, baru saya masuk ke retail. Dan alhamdulillah sekarang sudah 33 retail atau swalayan sudah komisi. Swalayan di Sumatera Barat dan juga masuk Riau Pak. Riau sudah masuk juga. Ada swalayan. Kemudian ini produknya ada? Ya ini produknya Pak, Sipuju Pak. Nah ini kan asap Sipuju. Jadi kemudian di samping toko retail Pak, kami juga ada beberapa reseller di Bandung, Jakarta, Purwakarta, kemudian yang ada juga di kota-kota Sumatera Barat. Nah, yang paling besar sekarang itu adalah melalui online. Oh, malah online? Ya, ini online. Ya, jadi kalau milenial juga ini. Ya, saya melihat dari online ini rata-rata boleh katakan Pak bisa mendukung pemasaran 90% loh. Dari produk dari yang kita offline Pak. Jadi dengan pasar personal kita lebih banyak dari online. Saya online-nya tidak banyak yang masuk kemana itu? Saya paling Pak, enggak, saya cuma jadi WA, IG, kemudian juga Facebook gitu. Oh, nah, gitu. Yang penting sekali sebenarnya adalah bagaimana kita membangun jejaring di grup-grup. Jadi semakin banyak jaringan yang kita bangun, otomatis omset akan meningkat. Kenapa? Kalau kita bicara ini sebagai sosial bisnis, kita harus membangun banyak jaringan. Dan bagi saya adalah berkomunikasi itu adalah investasi Pak. Seperti sekarang dengan Bapak, ini udah investasi bagi saya. Nah, minimal Bapak nanti pulang ke Jambi bercerita, oh di Padang itu ada Sipuju ikan asap gini. Nanti pasti akan orang kalau dia teringat dia akan coba akan. Jadi kita memang tidak melihat langsung ke omsetnya, tapi melihat jejaring yang kita bangun, baru nanti otomatis dia ini Pak. Ekspansi ke depan pasar ada niat sampai ekspor juga? Ya, melanjutkan niat yang awal itu tadi? Ya, kebetulan sekarang saya sedang inisiasi nih Pak dari grup-grup, kebetulan orang-orang hebat di dalam itu. Jadi bagi kita Pak, kita tidak harus menjadi orang hebat, tapi yang penting teman-teman kita harus adalah orang hebat. Jadi kita bisa belajar seperti Bapak lah. Amin. Orang hebat, saya juga bisa belajar gitu kan. Bapak yang jadi hebat, alhamdulillah ini sekarang kita dalam persiapan untuk ekspor ke Qatar Pak. Jadi, Qatar di Doha. Timur Tengah ya? Ya, kebetulan di situ ada namanya Quick Swalayan. Mereka kemarin waktu expo minta kita untuk mengirimkan sampel dan dia tertarik dan insya Allah sekarang dari persiapan mereka minta kemasan dalam berbahasa Arab Pak. Jadi ini kita uji juga sudah kami lakukan, uji nutrisi, kemudian uji tentang ekolinya. Jadi mereka minta semua itu Pak. Nah dalam persiapan inilah kami akan mencoba gitu ya, standar asapnya itu menjadi baru kami bisa mengirimkan. Nah yang penting bagi saya adalah Pak, jangan pernah berhenti ketika lelah, tapi berhentilah ketika semua sudah selesai. Itu ini kuncinya Pak bagi seorang pengusaha. Apa itu? Ya jadi artinya ketika kita buat usaha tidak terjual atau mungkin ada masalah, jangan kita lelah, jangan kita berhenti, jalan terus karena rezeki di depan masih ada lebih baik itu Pak. Jadi inilah kami terapkan di sini. Akhirnya kita menjadi ahlinya di bidang itu gitu. Amin. Kalau konsisten kan gitu ya, betul. Fokus, konsisten dan jangan menyerah. Apalagi hobi lagi. Hobi lah. Itu yang cocok ya. Jadi itu
Kalau ke produk lain selain asap mungkin ada mungkin pengembangan Ya. ke filet atau Ya. apa ke depan? Jadi setelah melihat dari ke depan, jadi kita ini memang harus ada inovasi produk. Jadi kita tidak bisa hanya berpaku pada satu produk. Dan setelah kemarin kami identifikasi dan juga berbagai jengkel bangun itu akan buat filet, kemudian adalah abon ikan, kemudian adalah kerupuk kulitnya. Jadi ada 3 lagi produk mungkin yang akan kami jadikan untuk usaha Sikuju ini. Ya di kayu tanam itu ya tadi. Ya, jadi di Yang Ketanam, Wardah itu di Wardah. Terima kasih Ibu Nurhayati Subakat yang telah menginisiasi kita mendukung untuk program pengembangan patin di Sumatera Barat. Nah, jadi kita jadikan nanti Sumatera Barat ini sebagai kampung ikan patin dan kita buat nanti pabrik filetnya kita kirim ke Arab Saudi sana. Nah, ini mungkin Pak. Oh ya. Jadi itu pertanyaan dari 5 hal ya. Sekarang pertanyaan terakhir ya. Boleh. Ya. Jadi kalau Gita Wirjawan itu ada namanya apa? End game-nya. Ya. Jadi keinginan Bapak ke depan ini usaha yang Bapak lakukan itu arahnya di akhirnya mau seperti apa, kemana? Tentunya kan bukan cuma bisnis murni ya, ke depannya mau seperti apa ini? Kami keluarga besar dari Sikuju ya. Sebenarnya punya niat dengan pengembangan lahan ini sampai nanti 8 hektar. Kita akan membangun di sini namanya pesantren, itu adalah rumah tahfiz Quran gratis. Jadi ini kita jadikan kolam-kolam dan usaha ini adalah sebagai untuk vokasi bagi anak-anak. Mereka juga tahu menjadikan entrepreneur muda nanti cara berbudaya ikan. Setelah mereka tamat dari pesantren, mereka juga bisa mendapatkan ilmu untuk mengembangkan usaha ke depan. Dan itu Seperti Merdeka Belajar juga ya, kan ya? kemudian ini juga terjadikan nanti kalau ini berkembang dari sinilah nantinya rumah tahfiz itu bisa menjadikan bisa untuk cepat berkembangnya gitu. Dan ini alhamdulillah sekarang kita sudah menetapkan tahapan-tahapan mulai dari pembangunan infrastruktur dan insya Allah mungkin tahun 2022 kita mulai lagi pengembangan di sebelah Pak. Kita kolam kita di sebelah ini saya mau buat yang namanya di situ adalah mina padi Pak. Jadi ada kolam lele sekeliling, nanti di tengahnya padi, ada ikan patin nanti di ininya. Nanti baru kita buat kolam pemancingan dan nanti jadikan sebagai ide wisata Pak. Itu konsep kita. Oh ini sampai ke depannya arahnya situ ya? Iya, cuma sebagai informasi kami sekarang ini telah menerima magang dari anak-anak ini semuanya gratis Pak. Jadi kita tidak pernah pungut biaya dari mereka. Ya, jadi ada juga ke arah sananya ya, nanti Ya. jadi pesantren, tahfiz, Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan tercapai. Ya, jadi kita buat nanti pesantren. Kita awalnya kan dari mimpi, Ya, nah, habis itu rencana, Ya. habis itu komitmen. Ya. Nah, kita laksanakan dan jadi kenyataan. Amin Pak. Ya. Luar biasa sekali ini kita obrolan kita pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ya. Kebetulan mungkin itu ya secara umum yang bisa kita sampaikan, kita bertukar pengalaman. Harapan dari bangsa. Kenapa harapan? Ya, harapan ke Balai ya? Iya, Oh, betul. iya. Oke, saya kasih lagi satu sesi ini. Harapan dari BPBAT Sungai Gelam Jambi untuk mendukung mimpi-mimpi Bapak ini itu seperti apa? Begini Pak. Biar didengar. Kalau awalnya kami membangun Sikuju ini kan khususnya patin ya. Kita konsisten untuk patin utama. Itu 70 dibuktikan, 80% itu adalah patin, 20% cuma lele. Selama ini kita belajar ilmu itu kan berdasarkan pengalaman, kemudian juga otodidak, dan kemudian juga jaring-jaring kita punya. Nah, ke depan karena kita ingin di sini tidak hanya untuk kita sendiri, kita juga ingin mengembangkan di sini bagaimana masyarakat sekitar, apalagi terimbas Covid ini Pak, itu banyak sekali yang tidak punya usaha. Nah, kita berharap nanti kalau si pucuk ini maju jadi untuk ikan filet itu tentu kita butuh banyak ikan dari luar. Nah, mungkin harapan kami terhadap Sungai Gelam Jambi, jangan bosan-bosan Pak untuk mensupport kami. Siap. Baik itu yang namanya si pujuk secara personal maupun juga masyarakat pelaku usaha yang berada di Sumatera Barat ini. Artinya mungkin dari segi teknologi pembenihan, kemudian kalau ada nanti benih-benih yang mungkin yang dibutuhkan oleh masyarakat yang unggul, mungkin itu juga disosialisasikan kepada masyarakat. Dan kami sebagai perpanjangan tangan mungkin juga dari PBAT dengan melalui sudah adanya calon induk dan juga benih patin yang unggulan ini yang keluaran dari BBHT Sungai Gelam Jambi, ini kami akan tetap sosialisasikan ke masyarakat. Itu mungkin harapan kami. Oke. Mungkin itu ya. Jadi harapannya juga lumayan besar, jadi PR juga buat kami. Siap. Ya, terima kasih
atas perhatian rekan-rekan Sobat Kotia TV. Jangan bosan-bosan ya, karena insya Allah obrolan-obrolan kita itu bermanfaat, apalagi untuk pembudidaya yang ingin motivasi, ingin mengembangkan usaha, dan ingin tahu atau suatu saat juga ingin berkunjung ke sini, silahkan ya Pak? Ya, silakan. Bahkan di sini ada kuota 20 orang, sementara ini 20 ya. Nanti kalau berkembang mungkin akan lebih banyak lagi jika ingin belajar dan magang di sini. Siap. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.